お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, gimana dengan episode 19 yang telah rilis Sabtu malam kemarin? Ada yang masih merinding, takut, ataukah masih ada yang kedinginan? Gokil sih, episode kali ini benar-benar menjadi pembeda. Pasalnya, selain disajikan dengan kemasan visual dan audio yang super keren, baik dari CGI, grafis maupun penataan musik, di sini kita juga disuguhkan dengan nuansa horor yang sangat mencekam. Apalagi nuansa horor tersebut dipadukan dengan suasana dingin dari Bankai Hakka no Togame, yang mana hal itu pun membuat episode kali ini terasa lebih terkonsep. Salut untuk Tite Kubo bersama tim produksi, terutama Yoshitsugu Matsuoka selaku pengisi suara S-Note, di mana dia berhasil menunjukkan filosofi ketakutan melalui pembawaan suara yang begitu menyeramkan. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 19 mengadaptasi 4 chapter, yaitu dari chapter 566 sampai chapter 570. Ada 2 scene terlewatkan yang akhirnya dimunculkan di sini, yaitu selesainya pelatihan Ichigo dari Istana Soul King yang berada di chapter 555 dan juga eksekusi yang dilakukan Yugram yang berada pada chapter 559. Episode kali ini berjudul Kabut Putih, judul yang diambil dari chapter 569, yang mana judul tersebut tentunya merujuk pada sosok Kuchiki Rukia yang telah berhasil mencapai tahap kekuatan Bankai. Turunnya Ichigo ke medan tempur. Di awal episode, kita diperlihatkan pada Kurosaki Ichigo yang telah menyelesaikan semua tahap pelatihan di Istana Soul King. Adegan yang ditampilkan di sini sesuai dengan manga chapter 555, seperti Ichigo yang sudah mengenakan pakaian layaknya musafir, dimunculkannya tangga spiral menuju Soul Society, Tenjiro yang menyuruh Ichigo untuk berjalan kaki karena tencuran belum bisa digunakan, Senjumaru yang menyebut bahwa pakaian ciptaannya akan melindungi Ichigo dari 72 lapis penghalang, kedatangan Ichibe yang memberitahu jika Soul Society telah diserang 3 jam lalu, Ichigo yang tanpa berpikir panjang langsung terjun ke bawah, Ichibe yang mengungkapkan bahwa saat ini Ichigo sudah melampaui semua Shinigami biasa, Kiryu yang memberikan bekal makanan pada Ichigo, dan yang terakhir, dalam perjalanan, Ichigo menghubungi Urahara jika dirinya akan menuju Soul Society secepatnya. Dari sini bisa dipastikan bahwa semua anggota Divisi 0 ikut terlibat dalam pelatihan Ichigo. Dari mulai Tenjiro yang telah memulihkan luka Ichigo melalui kolam air panas, Kiryu yang telah memulihkan reatsu Ichigo melalui makanan, Senjumaru yang telah menjahit pakaian khusus bagi Ichigo, serta terakhir yang tidak ada di manga, yaitu Ichibe yang telah memberi Ichigo sebuah kemampuan luar biasa melalui ritual khusus. Eksekusi Changdu dan Begenoin oleh Yugram. Scene yang sebelumnya kita kira dihilangkan ternyata ditampilkan di dalam episode kali ini dengan skenario berbeda. Terlihat saat itu Yugram bersama Uryu telah berdiri di hadapan 2 stand Ritter yang mengalami kekalahan, yaitu Changdu dan Begenoin. Seolah ingin memperingatkan Uryu, di sana Yugram menunjukkan betapa besarnya kekuatan Yuhava, dimulai dari menggunakan stripnya The Balance untuk menghilangkan keberuntungan The Iron milik Changdu, disusul kebrutalan dari Yugram yang mengeksekusi Changdu dan Begenoin, kepanikan dan kebingungan dari seorang Uryu Ishida, Yugram yang memberitahu Uryu bahwa semua kekuatan stand Ritter yang mati akan kembali pada Yuhava, dan terakhir Yugram yang mengatakan jika saat ini Uryu tidak bisa kembali karena telah meminum darah Yuhava. Sebenarnya scene yang ditampilkan di sini jauh berbeda dengan yang ada di manga. Jika di manga obrolan Yugram dan Uryu mengenai distribusi jiwa Yuhava terjadi di luar ruangan, tapi di animenya percakapan mereka terjadi di tempat pengeksekusian. Begitupun dalam menjalankan proses eksekusi, jika di manga Yugram melakukannya di depan Yuhava, tapi di animenya itu dilakukan di depan Uryu beserta tentara soldat. Terlebih di sini juga ada beberapa potongan dialog yang dihilangkan, seperti Begenoin yang meminta kesempatan hidup pada Yuhava dan juga Changdu yang mengatakan jika pedang Yugram tidak bisa menebas tubuhnya. Terakhir yang bikin kita penasaran terkait perubahan skenario ini, yaitu perkataan akhir Yugram tanpa ada suara.
Padahal di manganya itu diungkap secara jelas di mana Yugram mengatakan jika Yuhava tidak terus menyerap jiwa maka dia akan kembali ke tubuh lemahnya yang dulu. Entah apa maksud disembunyikannya perkataan tersebut di dalam anime. Apakah ini bertujuan untuk mengembangkan motif dari karakter Yugram ke depannya ataukah ini hanya sekedar untuk memperpendek durasi? Epic Battle Rukia versus S-Note. Berpindah pada kondisi medan pertarungan di mana kita langsung ditunjukkan dengan Rukia yang tengah berkeliling. Di sini ada dua panel manga yang tidak dimunculkan. Pertama yaitu kilasan balik Rukia dan Renji ketika turun bebas dari istana Soul King. Kedua adegan konyol di mana Najakub mengira bahwa Renji pura-pura tertidur. Dan yang ketiga Isane yang tengah memberi perawatan pada Rojuro dan Kensei. Dari sana adegan yang kita tunggu-tunggu pun akhirnya terjadi. Itu tidak lain adalah pertarungan epik antara Kuchiki Rukia melawan S-Note. Secara keseluruhan, scene battle yang ditampilkan cukup selaras dengan yang ada di manga. Dimulai dari S-Note yang langsung melancarkan rentetan serangan duri ketakutan, Rukia yang sempat membekukan serangan tersebut, efek ketakutan yang rupanya bisa mengalir melewati suatu benda, Rukia yang segera melepaskan kemampuan sejati dari Shikai Sode no Shirayuki, merubah suhu tubuh ke bawah titik beku guna menetralkan efek ketakutan S-Note, merubah suhu tubuh mencapai minus 18 derajat guna membekukan darah melalui luka tebasan, merubah suhu tubuh mencapai minus 50 derajat guna menciptakan getaran es, merubah suhu tubuh mencapai minus 273 derajat guna membekukan tubuh S-Note, dilepaskannya Fall Standing milik S-Note bernama Tatar Foras, dan terakhir dengan cara menciptakan kubah yang dikelilingi ribuan mata, S-Note berhasil memberi ketakutan tak terbatas pada Rukia. Gokil, scene yang ditampilkan benar-benar berkelas. Selain pertarungannya terasa cukup intens, pembawaan S-Note mengenai filosofi ketakutannya juga cukup buatku merinding. Apalagi ketika Fall Standing Tatar Foras diaktifkan dengan diiringi suara mencekam dan munculnya ribuan serangga yang menyelimuti tubuh Rukia, membuat kita pun seolah masuk pada ketakutan tak terbatas milik S-Note. Dan sekedar mengingatkan, ketakutan milik S-Note pada dasarnya bisa bekerja jika dirinya berhasil mendaratkan senjata duri Reshi ke arah target. Siapapun yang terkena, maka orang tersebut akan terjebak ke dalam ilusi ketakutan. Dia akan meragukan segala tindakan, kehilangan kendali atas semua pemikiran rasional, dan akan terus melihat bayangan ketakutan terdalamnya. Dan semua ketakutan tersebut bisa S-Note tingkatkan ketika mengaktifkan mode Fall Standing, yang mana hanya dengan satu tatapan saja rasa takut S-Note akan bekerja melalui saraf mata si target. Sementara untuk Rukia, kemampuan dari Shikai Sode no Shirayuki sebenarnya bukan menciptakan bongkahan es, melainkan yaitu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Dengan cara menurunkan suhu tubuh ke bawah titik beku, maka Rukia akan berada dalam kondisi hidup dan mati. Siapapun yang disentuhnya, mereka akan langsung membeku saat itu juga. Dan berkat kemampuan inilah, Rukia pun seolah menjadi kontra alami dari kemampuan rasa takut milik S-Note. Kemunculan Kuchiki Byakuya. Sebelum Rukia terus larut dalam ketakutan terdalamnya, secara mengejutkan muncul Byakuya yang langsung menghancurkan kubah ketakutan milik S-Note. Sama seperti sebelumnya, scene yang ditampilkan di sini sesuai dengan yang ada di manga, di mana lewat kemampuan Shikai yang telah meningkat, Byakuya berhasil menangkal ketakutan dari S-Note. Dan tak hanya itu, melalui kebijaksanaannya, Byakuya seakan percaya pada kekuatan Rukia. Dia sepenuhnya telah menyerahkan pertarungan melawan S-Note pada sang adik Kuchiki Rukia. Scene ini cukup mengundang rasa nostalgia bagi kita semua. Setelah sekian lama, akhirnya di sini Rukia mendapat pengakuan langsung dari sang kakak ipar. Rasa belas kasih dan rasa sayang yang selama ini Byakuya tutup-tutupi kini bisa terrealisasi dan Rukia rasakan dalam pertarungannya melawan S-Note. Dan satu lagi scene yang membuatku tertarik di sini itu ketika S-Note melepaskan ribuan mata guna memberi ketakutan pada Byakuya. Efek dan visual yang ditampilkan benar-benar bikin kita merinding. Jadinya kita sebagai penonton bisa lebih merasakan bagaimana ngerinya Tatar Foras alias ketakutan Tuhan milik S-Note. Bankai Haka no Togame. Ini dia scene yang kita nantikan, Bankai Haka no Togame, sebuah bankai indah yang tercipta dari Zanpakuto tercantik di seluruh penjuru Soul Society.
Melalui bangkai baru inilah, secara seketika seluruh area yang berada di sekitar Rukia langsung membeku, termasuk Esnot, dia yang telah bertransformasi ke dalam wujud Volstaggi kedua berhasil dibekukan dan ditumbangkan. Dalam wujud bangkai ini, kita bisa melihat esensi keindahan yang tercermin dari perubahan Rukia, di mana penampilannya menjadi seperti putri salju lengkap dengan pakaian es yang sangat bening. Kemampuannya juga terbilang sangat hebat, dia mampu memperkuat dan memperluas suhu tubuh ke titik nol mutlak, sehingga hal itu pun membuatnya bisa membekukan apa saja yang berada di sekitar termasuk dirinya sendiri. Dikarenakan tingkat keekstrimannya itulah, bangkai Haka no Togame bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, kekuatannya akan memberi keuntungan dengan membekukan dan menghancurkan lawan di sekitar, tapi di sisi lain, kekuatannya akan sangat berbahaya bagi Rukia. Sekecil apapun kesalahan dalam mengatur suhu tubuh, itu akan menyebabkan kerusakan pada dirinya sendiri. Well, terlepas daripada itu, kita semua pasti sepakat jika pelepasan bangkai Rukia di sini sungguh sangat epik, apalagi diiringi musik berjudul End Roll membuat klimaks yang disuguhkan dalam scene ini benar-benar terasa. Begitupun jika melihat secara tampilan, keindahan yang diberikan sangat memanjakan kedua mata. Layaknya putri salju, Rukia seolah mampu merubah suasana yang tadinya horor dan mencekam menjadi terlihat lebih cerah. Dari sini, scene yang ditampilkan pun tidak jauh berbeda dengan manga, seperti ingatan masa lalu Esnot ketika berada dalam kondisi sakit parah. Yuhava yang kala itu datang memberi kekuatan Shrift padanya. Kematian Esnot disertai ketakutannya pada Yuhava, Byakuya yang memuji bangkai Rukia, sampai di akhir kredit scene kemunculan Gueneli di hadapan Isane dan Yachiru. Well teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.